Dan disitulah Bapak Ibu titik awal kita untuk mengerti mengenai pembelajaran paradigma baru, bahwa ketika kita melihat dari sudut pandang pembelajaran paradigma baru, ada yang disebut multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini Bapak Ibu, sederhananya adalah bagaimana Bapak Ibu menyadari bahwa teman-teman Bapak Ibu guru ketika sekolah dulu pun punya kecerdasan yang berbeda-beda. Teori multiple intelligence ini Bapak Ibu atau mungkin dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kecerdasan majemuk. Teori ini ya Bapak Ibu dikembangkan oleh namanya Howard Gardner. Beliau adalah seorang psikolog, psikologi perkembangan lebih tepatnya, dan juga profesor pendidikan dari Graduate School of Education dari Harvard University Amerika Serikat. Itu background yang mencetuskan multiple intelligence ini Bapak Ibu. Gardner ini Bapak Ibu mencetuskan atau mendefinisikan bahwa intelijensi atau kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dari suatu lingkungan, setting, atau dari suatu kondisi yang bermacam-macam ya Bapak Ibu. Nah, maka sebenarnya dari definisi yang digadangkan oleh Gardner ini, Bapak Ibu, dapat dipahami bahwa sebenarnya kecerdasan itu bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ di dalam ruangan yang tertutup, di dalam ruang kelas, atau yang hanya konsentrasi pada satu soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Tetapi justru ketika kita berbicara tentang kecerdasan atau intelijensi, yaitu memuat serangkaian kemampuan seseorang untuk bisa memecahkan persoalan yang nyata dan juga dalam situasi yang bermacam-macam. Ada yang bilang bahwa seringnya ketika kita kepepet, kreativitas kita muncul. Mungkin simpelnya seperti itu Bapak Ibu untuk mendefinisikan multiple intelligence. Ada suatu hambatan nyata, tantangan nyata, di mana kita akan mengeluarkan kreativitas kita yang bentuknya bermacam-macam itu untuk menyelesaikan persoalan. Itulah yang disebut dengan kecerdasan ya Bapak Ibu. Dan kita juga menyadari bahwa setiap orang memiliki jenis-jenis kecerdasan yang berbeda. Dan kali ini saya mau menceritakan terlebih dahulu bahwa kecerdasan manusia ada 8 jenisnya, Bapak Ibu. Bukan hanya mengenai IPA IPS, bukan hanya IPA IPS bahasa, tetapi ada 8 nih, Bapak Ibu. Apa saja? Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini, Bapak Ibu, berbicara tentang kecerdasan seseorang ketika ia memiliki bakat untuk membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Sesuai dengan namanya, mungkin lebih mudah dicerna ya Bapak Ibu, logis matematis, yaitu memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Nah, orang logis matematis ini biasanya memang ada kecenderungan suka pelajaran eksak. Saya adalah orang yang logis matematis, Bapak Ibu. Saya suka sekali untuk memikirkan sebuah pola-pola dan melihat bahwa sesuatu itu memiliki pola. Saya bisa melakukannya dengan mudah karena kecerdasan logis matematis saya cukup kuat. Bahkan dari hasil tes pun membuktikan bahwa kecerdasan logis matematis saya cukup dominan. Lalu, yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual ini yaitu ketika seseorang itu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola desain, serta tekstur. Untuk spasial visual ini, dalam diri saya sendiri cukup lemah, Bapak Ibu. Misal saya bisa melihat sebuah benda, tapi belum tentu kemudian saya masih ingat bagaimana cara menggambarkannya. Tetapi ada orang-orang yang hanya lihat sekali, dia bisa merekam di dalam otaknya, dan bisa menuangkan di atas kertas sebuah kondisi
yang memang hampir mirip dengan apa yang dia lihat dengan matanya dan dituangkan dalam bentuk gambar. Itulah kecerdasan spasial visual. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan di dalam aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, olahraga. Jadi bisa jadi orang-orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik jasmani adalah seorang atlet, seorang penari, karena suka aktivitas fisik dan juga bergerak. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Sesuai namanya, maka ia suka dengan melodi, irama, nada, vibrasi, suara, ketukan menjadi sebuah musik. Bahkan mungkin ketika kecerdasan musikalnya kuat, dia bisa menjadi seseorang yang pitch perfect. Artinya bisa menirukan tangga nada dengan tepat tanpa fals ya Bapak Ibu. Yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal artinya memahami diri sendiri. Itu memang butuh kecerdasan Bapak Ibu. Mengetahui kekuatan, kelemahan, dan juga motivasi diri. Yang ketujuh, ada kecerdasan interpersonal. Jika tadi intra, sekarang inter. Inter artinya bekerja sama dengan orang lain. Baik itu bekerja, berinteraksi, maupun berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Orang dengan kecerdasan naturalis ini, Bapak Ibu, suka dengan alam. Misalnya suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Nah, kecerdasan-kecerdasan majemuk ini, Bapak Ibu, sesuai dengan namanya, majemuk, maka setiap orang bukan berarti hanya memiliki satu kecerdasan saja. Bisa jadi setiap orang mempunyai kedelapan-delapannya, hanya dengan taraf yang berbeda-beda. Misal seseorang logis matematisnya tinggi, verbal linguistiknya sedang, spasial visualnya ternyata kurang, kinestetik jasmaninya juga kurang, tapi musikalnya tinggi. Itu kan ada ya Bapak Ibu. Jadi memang kecerdasan majemuk ini bukan berarti murid kita itu pun hanya memiliki kecerdasan logis matematis, hanya memiliki kecerdasan intrapersonal. Tetapi tentunya masing-masing mereka memiliki banyak kecerdasan dengan tarafnya masing-masing. Dan semuanya ini disebut cerdas, Bapak Ibu. Maka sebenarnya di era Merdeka Belajar sekarang, tentunya akan lebih tepat ketika kita mengapresiasi bahwa semua anak memang cerdas. Bukan hanya anak yang pintar matematika, bukan hanya anak yang pintar menyelesaikan soal fisika, menyelesaikan kemudian soal bahasa Inggris dengan skor tinggi. Tentunya masing-masing mereka cerdas di dalam bidang ilmunya dan kecerdasannya atau intelijensianya masing-masing ya Bapak Ibu. Dan inilah sebenarnya yang mendasari semangat dari adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mewadahi berbagai jenis kecerdasan yang ada Bapak Ibu. Karena tentunya dari kecerdasan majemuk ini Bapak Ibu, kita akan temukan di dalam ruang kelas kita ya Bapak Ibu.